part paling menyedihkan juga itu waktu mereka di sel semua. Sunu itu sudah ditangkap lebih dulu, ya kan? Sunu diambil lebih dulu. Nah, selnya Sunu itu diganti sama Naratama. Jadi pas Naratama datang, Sunu diambil, Naratama ditaruh di situ, sebelahnya laut. Nah, terus si laut ini mungkin karena udah ngerasa udah capek banget lah. Dia udah bilang berkali-kali, kalau dibunuh udah dibunuh aja sekalian gitu kan. Jangan disiksa terus kayak gini, udah biar kita aja yang diinjek-injek, kita aja yang meninggal, jangan keluarganya, jangan Anjani, jangan Asmara gitulah. Ya, dia cukup mau mengorbankan dirinya. Lalu waktu itu pas udah hening semuanya, bahkan dia juga udah merasakan pengkhianatan. Nah, dia itu udah putus asa sekali untuk hidup, bertahan hidup. Nah, karena si lelaki Seibo ini yang menjaga itu kan, manusia Seibo ini pakai Seibo gitu, itu tidak menyalakan ini radio itu loh, lagunya. Nah, lagu yang sangat berisik itu kan, itu gak dinyalakan. Lah karena suasananya hening, lalu laut tiba-tiba bilang ke Alex. Alex waktu itu sudah pacaran dengan Asmara. Alex gitu kan, terus ya jawabnya ya gitu dong, karena udah lemes banget dari injek-injek kan, udah babak belur. Laut bilang, kalau aku diambil dan tidak kembali. Terus Dani tuh langsung motong omongannya, jangan bilang gitu, kita tuh pasti balik. Dani tuh pasti sangat optimis gitu, kita tuh pasti balik, jangan ngomong kayak gitu, kak nggak akan ada yang mati gitu. Terus si Laut tuh bilang lagi, kalau aku diambil dan tidak kembali, tolong sampaikan pesanku ke Asmara. Maaf sudah meninggalkanmu ketika kita bermain petak-petak. Lalu bilang kalau aku akan mengirimkan pesan pada seluruh alam, gitu kan ya. Terus lalu bilang juga ke Anjani, aduh pengen nangis. Aduh gimana dong. Lalu bilang juga ke Anjani, carilah aku di setiap kata-kata yang tidak terungkap. Jadi dia tuh harus mencari di setiap kalimat-kalimatnya, karena waktu itu Mas Laut juga menerbitkan ini kan, tulisan rezeki belum datang itu kan, rezeki belum datang. Nah itu ada ceritanya itu hampir mirip sama Mas Laut, tapi bahkan akhir cerpen dari rezeki belum datang itu juga sama dengan nasibnya Mas Laut. Iya, tidak pulang, tidak pernah datang, dan gimana linglungnya keluarganya, gimana susahnya adiknya ketika adiknya Ratih yang ada di cerpen itu. Jadi ceritakan di cerpen itu tuh adiknya namanya Ratih dan pacarnya namanya Naloka. Nah, Ratih ini pengen menyangkal gitu loh, udah jangan terus berlarut-larut sedihnya gitu, menyangkal ke orang tuanya. Tapi begitupun si Nala ini juga udah linglung banget. Jadi mungkin Mas Laut ketika menulis cerita tersebut, Laut itu merasa bahwa akhirnya aku juga seperti ini gitu. Jadi mau gimana pun usahaku, meskipun seoptimis apapun aku, rasanya aku juga akan pernah kembali. Yang saya simpulkan, yang saya ambil sendiri pesannya itu seperti itu. Jadi saya sangat nangis banget pas part itu, karena setelah dia ngomong gitu, dia tertidur. Nah, setelah dia tidur, tiba-tiba ada itu si mata merah lelaki Seibo sama manusia pohon itu datang ngambil Julius, ngambil Dana, dan ngambil Laut. Tiba-tiba ngambil Julius, ngambil Dana, dan ngambil Laut. Kenapa nggak yang lain tuh enggak gitu? Apa karena Julius dan Dana ini yang menguasai Timur-Timur? Kenapa? Atau karena ngambil Laut ini karena dia tuh Sekjen Winatra? Karena inti kan? Gitu juga Kinan kan ketuanya Winatra ya. Jadi mungkin karena yang paling berpengaruh itu yang tidak akan kembali. Ya sedih. Ya Mas Gala itu juga gak kembali, sampingnya Narendra juga gak kembali. Padahal Julius itu
gimana ya, dia tuh yang ngasih suratnya sana sini kan, ngasih suratnya ke Anjani yang bagian itu, terus bilang kalau keluarganya itu nyari, jadi yang ngasih pesennya itu ya Julius itu ya. Sangat menyedihkan sekali. Jadi saya nangis itu gitu. Mungkin ada part yang ibunya masih menyiapkan empat piring. Itu bapaknya, Iya. ibunya masak, bapaknya yang menyiapkan 4 piring, dan Asmara yang bilang udah Pak, udah cukup. Jadi pasti apa ya, tradisi di keluarganya Mas Laut itu kan Surgawi di sana. ya setiap minggu ya, Setiap itu minggu. setiap hari minggu itu mengadakan makan malam bersama. Iya. Jadi setiap hari minggu itu ya prepare makan. Jadi yang ibunya masak, yang ayahnya yang menyiapkan. Jadi ya waktu itu kan emang setiap minggu ya, terus karena mereka pada sibuk, SMA pada sibuk, jadi diganti setiap akhir bulan hari Minggu gitu kan. Makanya mereka menyiapkan makanan yang enak-enak untuk ketemu dan ngobrol bareng di situ. Yang hangat banget pas baca itu kayak aduh cemara banget gini ya. Cemara banget tapi kok gini gitu. Karena ya cobaan keluarga pasti ada aja kan. Jadi setelah Mas Laut tidak ada kabar, bapaknya, ayahnya masih menyiapkan 4 piring di meja makan. Jadi berharap pada saat apa ya, kayak nunggu Mas Laut ya. Nunggu Mas Laut. Jadi bahkan itu lagunya itu sampai diputar 2 kali loh Mas. Diputar 2 kali, terus setelah 2 kali selesai baru mereka makan. Nah makan itu sambil lihat pintu, barangkali tiba-tiba Mas Laut muncul, atau Asmara mikirnya oh barangkali muncul dari jendela gitu kan. Saking linglungnya, saking bingungnya mereka, saking sedihnya mereka, saking nggak terimanya mereka, berpikir anaknya tuh masih ada, Laut itu masih hidup, seenggaknya kalau memang nggak pulang dia itu masih hidup di Indonesia, entah di Indonesia bagian mana gitu, masih hidup. Padahal itu sudah ditinggal selama 2 tahun, masih seperti itu, luar biasa. Kan ibunya sampai ya gila mungkin apa saking kepikirannya ke kamarnya terus dirapiin terus gitu kan, kayak ya ampun ibunya bener-bener. Nah ini pertanyaan ketiga, ini dua pertanyaan aja banyak banget loh jawabannya, kayaknya kita cuma ngambil beberapa pertanyaan ya, kita cut lagi lah pertanyaannya. Yang nomor 3 ini part paling bikin marah, bikin kesel banget, kayaknya kita semikiran deh. Kayak gitu. Sepertinya kita sepemikiran part yang paling bikin marah, karena kayaknya itu bukan kita aja, semua orang yang baca buku ini pasti sama, pasti mikirnya itu sama. anjingnya. Ih, boleh nggak? Jadi part paling bikin kesel juga bikin marah, kayak nyangka gitu itu part pada saat jadi di Winatra itu ada 2 orang penggemar fotografi. Jadi itu ada Alex Perasen sama Gusti Suroso. Jadi yang Alex ini lebih suka pakai kamera analog yang tanpa pitch ya, dan juga black and white BNW. Kemudian kalau siapa? Gusti Suroso itu lebih memilih ya tetap pakai kamera analog, cuman pakai blitz atau bantuan pencahayaan. Meskipun itu di siang hari ya, bahkan di siang hari tetap pakai blitz. Nah itu kemudian pada saat Mas Laut dan kawan-kawan itu sudah ditangkap, itu kan tidak hanya di sekap saja, tidak hanya di penjara, tapi kan ada ketika ada penyiksaan gantian malah ya, gilir ya. Nah pada saat Mas Laut
Itu kemudian setelah dibuka, kemudian itu ada kamera blitz, ada apa ya, kayak ya semacam bunyi kamera, kemudian ada blitz juga. Kemudian pastinya kan dari tempat gelap kemudian terang kan pasti kayak masih bingung lah siapa, belum jelas bener. lah, Silau. samar lah. Terus ternyata Gusti yang kemudian menyapa Mas Laut. Halo, Biru Mas. Laut. Halo Biru Laut. Oke, jadi part paling marah menurut aku waktu Gusti Suroso muncul di sebelahnya Mas Laut waktu dia diambil oleh lelaki Seibo untuk dibawa ke mana, balok es. Jadi ditutup kain apak, ditutup kain apak, terus mau disiksa tuh. Terus pas dibuka kain apaknya, set. Ini sebelum dibuka itu blitz gitu kan, tutup blitz gitu. Pas dibuka, set. Matanya masih gini-gini langsung, halo Biru Laut. Pas noleh, oh Gusti Angkit. Gitu. Kayaknya sama deh ya. Sama lah, pasti ya bagi yang membaca novel Biru Laut pasti sama. Laut bercerita, Biru Laut. Laut bercerita. Ya, lanjut. Karena ini benar-benar menyayat hati sekali. Ini beneran yang itu ya. Harusnya dari awal Gusti itu udah kelihatan tau bajigurnya. Iya kan, udah kelihatan banget. Dia tuh pakai kamera blitz kayak gitu kan. Harusnya tuh dipakai sama wartawan gitu. Lah dia tuh punya. Padahal dia tuh aktivis gitu. Dia nyata tuh aktivis. Meskipun dia bukan anggota inti, tapi dia tuh tahu bagaimana rencana-rencananya Winatra dan Wirasena, bagaimana aksi-aksinya mereka. Nah itu mereka diskusinya mereka itu Gusti itu tahu meskipun bukan pemain inti. Mungkin dari kamera itu kan menurut Gusti sendiri ya, itu buat pelaporan atau laporinnya juga gampang kan, ada dokumentasinya. Jadi mereka itu gini. Terus bahan cetak-cetakannya apalagi yang punya itu Gusti memberikan print itu kan, yang waktu itu mungkin mahal banget ya waktu itu ya, sekarang aja mahal pada waktu itu gitu kan. Dan di antara mereka yang para aktivis yang keluarganya juga nggak kelas menengah ke atas, nah Gusti ini memberikan itu gitu. Tapi mereka itu tidak membenci Gusti hanya karena Gusti itu dari keluarga kaya, meskipun bapaknya itu BUMN, kerja sebagai pegawai BUMN dan ibunya punya salon, tapi teman-temannya itu Wirasena maupun Winatra, bahkan Taraka, seniman-seniman Taraka itu tidak membenci Gusti, tidak menaruh prasangka buruk sama sekali. Karena Gusti ini ya udah, karena dia suka blitz yaudah nggak ada curiga sama sekali. Kok bisa gitu loh kebobolan, jadi mereka kecewanya tuh gitu, kok bisa kebobolan. Saya sendiri aja yang baca tuh kok bisa gitu loh. Dari awal tuh udah nih kayaknya udah aneh nih, kok Gusti gini, kok sifatnya gini, kok tiba-tiba bayarin ini itu, kok tiba-tiba punya selalu ngasih entah itu kulkas jelek lah, entah itu mie sekerdus lah, kok ada aja gitu. Tapi ya saya sendiri sebagai pembaca juga nggak mau, nggak pasti bukan Gusti gitu. Ternyata ya Gusti juga gitu. Ayolah. Oke lanjut nih pertanyaannya. Apa? Yang kesan pertama saat mendengar judul Laut Bercerita menurut kamu? Saya sendiri itu awal Kehidupan laut. Ini mikirnya kehidupan laut bukan? Saya awal itu mengerti Laut Bercerita itu dari ini, dia juga cerita kalau pada saat di rumah sakit kan, cerita kalau beli buku Laut Bercerita
Dan apa ya, ekspektasi awal itu si soal laut lah, Kehidupan Soalnya kan laut, kehidupan cerita, laut gitu ya. cerita gitu. Sedangkal itu ya pemikiran kita ya, aku juga mikir kayak gitu. Jadi apa ya, ya wah ini pasti ceritanya itu pasti ya tentang laut. Laut kan apa ya, bagi sebagian orang kan kayak lihat pantai lah, pantai kan juga kayak tempat wisata. Berarti kamu gitu. mikirnya cerita-cerita anak SMA gitu atau gimana? Cerita Apa cinta ya? anak SMA atau gimana? Ya kayak kehidupan anak pantai lah, pesisir, Orang gimana orang pesisir. pesisir gitu, mau bercerita entah itu cerita slice of life atau gimana itu. Kalau Ternyata slice of life itu bukan cerita kehidupan sehari-hari ya, tapi gimana dia slice of life kita ketika membaca. Membunuh separuh jiwa kita ketika membaca, kayak Indonesia gini amat ya gitu. ini ya, slice of apa ya, Of soul gitu ya. Soul. Slice of soul gitu. Kayak Kalau kalau saya kalau saya ketika membaca laut ketika pertama kali mendengar judul Laut Bercerita, sebelum baca sinopsisnya ya, sebelum baca yang di balik ini, kan di sini nggak ada ya, nggak ada. Di sini sebelum baca yang ini, pas dengar Laut Bercerita kan ada di X itu kan rame-ramenya, terus temenku Twitter dulu. oh iya Twitter, terus temenku juga nyaranin ini kayaknya bagus nih, tapi dia juga belum beli gitu kan. Terus kayaknya bagus nih, terus aku disuruh beli gitu, terus aku kayak apaan sih kalau ceritain cuman anak SMA, enggak deh gitu, kayak karena waktu itu emang SMA tuh suka banget sama cerita-cerita seperti Dilan gitu kan, Dilan apa itu namanya, Malik Elsa karyanya Boy Chandra, terus iya Dilan tuh karyanya Pidi Baik, Mariposa gitulah ceritanya anak-anak muda gitu, anak-anak SMA yang masih labil-labilnya gitu kan. Dulu tuh suka banget, terus lama-kelamaan tuh kayak bosen gitu loh mas. Pasti ada titik bosen ketika kita udah sering-sering baca, pasti nanti ceritanya gini, pasti gini, jadi bosennya tuh gitu. klise. Kayak nanti benci-benci juga cinta gitu kan, apa lo tapi nanti juga kamu sayang gini kayak, jadi pas dengar cerita tuh kayak ini pasti ceritanya anak SMA yang menceritakan kehidupannya ketika di laut gitu, anak SMA yang punya penyakit apa gitu ya, terus dia tuh pergi ke laut, dia menceritakan kehidupannya, terus dia ketemu orang-orang di apa desa-desa di laut, terus gimana dia berbagi kehidupan akhir-akhir hidupnya, kayak gitu doang gitu. Sebenarnya itu juga bagus tapi kurang menantang gitu kan. Nah, akhirnya setelah itu jadi deh beli aja deh, penasaran. Nah penasaran itu karena udah baca sinopsisnya. Jakarta Maret 1998, Jakarta Juni 1998, Jakarta 2000. Ini maksudnya apa? Terus ini kan mencari jejak mereka yang hilang serta merekam dan mencari testimoni mereka yang kembali. Kan gitu kan, terus ada yang hilang, ada yang kembali. Apaan nih gitu, apaan tuh gitu kan ya. Terus kayak Tipu gitu. iya, terus namanya itu sangat-sangat membuat saya tuh gitu. Sudiantoro, Alex Prazon, Daniel Tumbuhan loh. Kayak kita tuh mikirnya gini amat namanya, kayak api banget gitu loh kan. Yang wah, ya ini kayak diinterogasi, dipukul, ditendang, digantung, disetrum agar bersedia menjawab satu pertanyaan penting, siapakah yang berdiri di balik gerakan aktivis dan mahasiswa saat itu. Nah, saya pikir aktivis itu apa sih? Apalagi saya juga anak SMA yang nggak begitu memahami cerita sejarah, nggak begitu suka sama sejarah. Jadi kapan sih sejarah ini berat banget, tau gak sih, kayak apa ini namanya, meja bundar apa itu, konferensi iya konferensi meja bundar, terus apa lagi, iya Dengar Jati, terus ini loh Rengas Dengklok apalah segala macam itu, terus kerja Rodi. Nah itu bingung saya. Jadi pas waktu saya ingat banget SD dulu tuh cerita buku sejarah kayak gitu dijelasin tuh apa sih meja bundar, mejanya tuh bundar atau gimana gitu. Saya mikirnya itu gitu. Jadi pas bacain tuh aktivis tuh apa? Mahasiswa
aktivis di lingkungan mahasiswa itu seperti apa. Dan saya pas lagi baca udah nutup kayak 2 jam nggak ngapa-ngapain, udah kayak tapi mereka tuh hanya tidak benar-benar merasakan kepahitan di masa Soeharto. Masyarakat kan pastinya berpikiran kalau PKI itu ya jahat, PKI itu jahat, dan PKI itu sesat. yang menjadi pahlawan pada saat itu ya Soeharto. Kakaknya itu malam-malam itu pulang itu dia udah keadaan berdarah semua. Untuk membebaskan rakyat.